Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Albert Turentas Sebayang dengan NIM akhir 123, yang mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas perkuliahan tentang manajemen pemasaran, yang mana tentang eh, data yang yang telah data yang telah saya ambil itu mengenai tentang persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan pelayanan dan produk di warung ayam Bu Oka yang berada di Guagong. Oke, langsung saja kita masuk ke pendahuluannya. Oke, pendahuluannya yang mana kita tahu dalam dunia usaha kuliner yang semakin kompetitif, pemahaman terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan dan pertumbuhan suatu bisnis. Usaha mikro, mikro dan kecil seperti warung makan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Karena dinamika persepsi konsumen yang cepat berubah. Oleh karena itu, yang mana eh, warung buok di sini saya mengangkat tentang hasil dari produk UMKM dari salah satu masyarakat yang ada di lingkungan kampus, yaitu warung ayam Buoka, merupakan salah satu warung makan yang cukup populer di kalangan mahasiswa dan masyarakat lokal. Warung ini dikenal dengan beragam pilihan menu menunya seperti ayam ayam rica-rica, ayam penyet sambal matah, hingga ayam saus mentega yang di yang dipadukan dengan aneka sambal khas Nusantara. Keunggulan rasa yang harga sangat terjangkau dan lokasi yang strategis di kalangan mahasiswa menjadi alasan utama konsumen memilih tempat ini dan cocok untuk menjadi suatu di kalangan mahasiswa. Oke, selanjutnya itu namun dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan yang dibutuhkan dalam data empirik mengenai bagaimana persepsi pelanggan terhadap berbagai aspek yang ditawarkan oleh warung tersebut. Dengan demikian, warung ayam Bu Oka menyelenggarakan survei yang saya selenggarakan melalui Google Form untuk menggali lebih dalam mengenai karakteristik pelanggan, persepsi umum, persepsi menu, serta tingkat kepuasan terhadap rasa makanan dan pelayanan dan kenyamanan tempat. Oke, adapun metode penelitiannya, yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk angka sehingga menghasilkan informasi yang dapat diukur secara objektif. Dan adapun yang selanjutnya itu lokasi dan penelitian. Penelitian dilaksanakan secara daring tanpa ketertarikan lokasi tertentu, namun secara spesifik menargetkan pelanggan yang pernah berkunjung ke warung ayam Bu Oka. Waktu pelaksanaan pelesian berlangsung selama 1 minggu pada bulan ini dan tahun ini, di mana proses pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner digital yang dilakukan kepada rata-rata mahasiswa. Dan yang selanjutnya itu adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini dapat adalah seluruh pelanggan warung ayam Boka karena populasi tersebut bersifat tidak terbatas dan tidak diketahui jumlah pastinya. Maka penelitian eh, menggunakan teknik non probability sampling, lebih tepatnya proper sampling. Teknik ini dipilih agar dapat memilih responden yang sesuai dengan kriteria. Yang selanjutnya itu adalah instrumen penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner daring yang dibuat menggunakan Google Form. Yang pertama itu ada demografis responden. Yang kedua itu frekuensi kunjungan. Dan yang ketiga itu penilaian terhadap kualitas layanan dan produk produk yang mencakupnya dan sebagai berikut.
Teknik pengumpulan datanya ada pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran tautan Google Form ke media sosial, dan ada juga saya lakukan melalui grup singkat yang mana teknik pengumpulan datanya saya lakukan kepada pelanggan Boka yang pernah makan ke sana gitu. Dan yang kedua itu ada teknik analisis data, data yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan statistik deskriptif, yakni menghitung frekuensi dan persentase dari setiap pilihan jawaban yang dipilih oleh responden. Hasil ini analisis digunakan untuk menginterpretasikan bagaimana persepsi dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap berbagai aspek yang dinilai. Oke, nilai hasil dan pembahasan. Yang pertama, karakteristik responden. Berdasarkan hasil survei terhadap 11 responden, mayoritas berusia 17 sampai 25 tahun, yang mana rata-rata di sana di yang mana warung ayam Bu Oka ini eh, berdiri dibuka di kalangan mahasiswa dan harganya juga cocok di mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan dan berstatus sebagai mahasiswa. Sebagian besar responden memiliki pendapatan bulanan antara 1 juta hingga 1,5 juta, yang menunjukkan bahwa pelanggan warung ayam Boga sebagian besar berasal dari kalangan muda dengan penghasilan menengah. Oke, di sini ada tabelnya. Kategori ada umur, yang mana 17 sampai 20 tahun itu persentasenya 100%. Jenis kelaminnya itu yang perempuan itu 63,64%, yang laki-laki itu 36,36%. Pekerjaannya itu rata-rata mahasiswa. Pendapatan bulanannya itu 1 juta hingga 1,5 juta itu 60%, 500 ribu sampai 1 juta itu 20%, dan 1,5 juta sampai 3 juta itu 20%. Oke, yang selanjutnya itu frekuensi kunjungan. Data menunjukkan bahwasanya mayoritas responden merupakan pelanggan rutin, baik yang datang setiap hari maupun setiap minggu. Hal ini menunjukkan bahwasanya warung ayam Boka memiliki daya tarik tersendiri hingga menciptakan pelanggan yang loyal. Yang mana tabelnya bisa kita lihat itu yang datang sangat sering itu hampir setiap hari itu 36,36%, dan sering itu 1 sampai 2 kali per minggu itu 36,36%, dan kadang-kadang atau 1 sampai 2 kali per bulan itu hanya 27,27%. Oke, selanjutnya itu ada penilaian terhadap rasa makanan. Rasa makanan merupakan faktor utama dalam pengalaman kuliner. Hasil survei menunjukkan bahwasanya sebagian besar responden menilai rasa makanan di warung Bu Eka itu sebagai sangat enak dan enak, tanpa ada yang menilai negatif. Tabel ketiga itu ada penilaian terhadap rasa makanan. Sangat enak itu 54,55%. Enak itu 45,45%. Selanjutnya ada penilaian terhadap menu makanan. Berdasarkan hasil kuesioner, berikut ini adalah menu masakan yang paling disukai oleh konsumen warung ayam Boka, yang mana setiap konsumen eh, hanya bisa memilih lebih dari satu, ataupun eh, memilih menu masakan yang paling disukai, yang mana ada ayam sambal bawang itu 7 orang, 7 jumlah suara. Yang kedua itu ayam rica-rica itu 5 suara, ayam saus mentega 5 suara, ayam saus padang 4 suara, ayam penyet sambal hijau itu 2 suara, ayam saus lada hitam itu satu, nasi campur ayam satu, nasi ayam ayam pedas manis satu, dan ayam saus kecap satu. Di sini diketahui bahwasanya rata-rata eh, menu dari ayam Boka itu rata-rata diminati oleh di kalangan mahasiswa. Selanjutnya itu ada grafik terhadap menu makanan. Di sini bisa kita dilihat grafik ini adalah hasil dari tabel di atas.
Mungkin itu bisa langsung kita lewatkan. Selanjutnya ada kecepatan dan keramahan pelayanan yang ada di warung UMKM Buoka. Yang mana responden merasa bahwasanya makanan disajikan dengan cepat dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga kepuasan pelanggan, terutama di kalangan mahasiswa yang memiliki waktu terbatas. Sikap pelayanan juga dinilai sangat baik dan oleh responden. Semua responden memberikan penilaian yang positif terhadap keramahan pelayanan di warung ayam Boka. Bisa langsung kita lihat sangat cepat dan cukup cepat itu memiliki memiliki persentase yang sama di 50-50%. Ya, bisa dinyatakan keramahan di eh, warung ayam Boka itu cukup ramah dan pelayanan cukup memuaskan karena kan saya juga sering makan di situ. Yang selanjutnya itu kenyamanan dan kebersihan tempat. Kenyamanan tempat makan menjadi penunjang pengalaman pelanggan. Penilaian terhadap penilaian terhadap kenyamanan menunjukkan bahwa pelanggan merasa cukup puas dengan kondisi tempat makan. Kebersihan juga menjadi aspek penting dalam menjaga citra dan kepercayaan pelanggan. Semua responden memberikan penilaian positif terkait kebersihan dari warung tersebut. Kepuasan keseluruhan, secara umum tingkat kepuasan pelanggan terhadap warung ayam Boka sangat tinggi. Semua responden menyatakan puas terhadap pengalaman mereka. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil survei 11 responden dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karakteristik karakteristik pelanggan didominasi oleh mahasiswa berumur tujuh, atau berusia 17 sampai 25 tahun dengan pendapatan menengah ke bawah, menunjukkan bahwa borong ayam Buaka menjadi pilihan yang terjangkau bagi kalangan muda. Dan yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan secara umum sangat tinggi. Semua aspek yang dinilai, mulai dari rasa makanan, keramahan, dan kecepatan pelayanan, harga kenyamanan tempat, hingga kebersihan mendapatkan tanggapan positif dengan proporsi terbagi merata, yaitu kategori sangat baik dan baik. Yang selanjutnya itu frekuensi kunjungan yang tinggi menunjukkan tingkat adanya loyalitas dari pelanggan yang menjadi indikator bahwa warung ayam Boka telah berhasil membangun hubungan yang baik dengan konsumennya. Dan yang terakhir itu ada tidak ditemukan penilaian negatif dari responden terhadap aspek-aspek utama yang diteliti yang memperkuat eh, dugaan bahwa kualitas layanan dan produk telah sesuai dengan ekspektasi ekspektasi pelanggan. Yang mana saya sendiri juga pernah berbicara langsung dengan ownernya, yang mana seorang koki, owner itu tersebut adalah seorang koki yang telah lama, koki restoran yang ada di Ancol yang bernama Seafood Jimbaran yang di Ancol. Mungkin Bapak itu eh, memberikan pelayanan sama seperti yang ada di restoran eh, lama tempat Bapak itu bekerja. Oke, selanjutnya itu ada saran agar Wayung Boka dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan ke depannya. Berikut beberapa saran yang dipertimbangkan. Yang pertama, pertahankan kualitas dan rasa makanan, karena aspek ini merupakan faktor utama yang dinilai sangat baik oleh pelanggan. Dan yang kedua itu tingkat variasi menu untuk menarik lebih banyak pelanggan dari segmen berbeda dan untuk mencegah kejenuhan dari pelanggan tetap. Yang ketiga itu lakukan survei rutin minimal sekali setiap semester untuk mengetahui dinamika kebutuhan dan kepuasan pelanggan, serta mengidentifikasikan potensi perbaikan lebih awal. Dan yang keempat itu perluasan media promosi digital, terutama di platform yang digunakan oleh mahasiswa seperti Instagram dan TikTok, karena target pasar warung ini didominasi oleh anak muda. Dan yang kelima itu luas tempat agar kondusif dan pembeli tidak lama mengantri tempat duduk. Dan yang keenam itu buat kipas angin karena tempat cukup panas agar pengunjung tidak tidak kegerahan saat makan. Dan yang ketujuh itu ada, jika memungkinkan, kembangkan sistem pemanasan
pemesanan online atau eh, pre-order, mengingat bahwa mahasiswa sering memiliki waktu terbatas sehingga kecepatan pelayanan akan menjadi nilai tambahan tersendiri. Oke, berikut adalah daftar pustaka dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi presentasi saya kali ini. Eh, saya tutup dengan Om Santi 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 Om.